guru bagi kalian yang bisa memberikan kalian pengajaran. Bahkan kalian disuruh belajar sama binatang loh. Loh, di mana itu kamu katakan tuh binatangnya kami belajar dari binatang? Ayub 12. Ini kita buka ya, Ayub 12 nomor 7 sampai 8. Kok makanya masih Kristen Grisman? Karena Anda orang ketiga. Saya minta Anda itu di mana? Nih, disuruh ini itu belajar sama binatang. Ini nanti terkejut Ayub kalau baca berapa? ini kalau ini. Iya, Ayub berapa? Ayub berapa? Kecil pula. 12 nomor 7. Coba buka dari situ, Grace. Kau juga buka lah. Oh, coba buka di situ, Grisman. Kau buka. Ayub 12 nomor 7 sampai 8 coba. Coba lah. Grisman. Gak usah senyum, malu kau nanti. Iya, saya sebentar saya mau buka. Mana ke? Ayat berapa tadi? 12:7. Baca. Tetapi Baca. bertanyalah kepada. Iya, saya mau baca ini. Bertanyalah. Tetapi mau aku bacakan atau bagaimana ini? Baca. Enggak, tadi aku kasih apa-apa. Bilang terima kasih sama yang kasih gift. Silakan. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Oke, disuruh bertanya kepada siapa? Disuruh bertanya kepada siapa? Anda sebentar, kita harus membetulkan ini maksud apa ini, ya. Tetapi bertanyalah, siapa yang bertanya di sini menurut kamu? Oke. Kamu tahu nggak? Kalau nggak tahu, biar aku jelaskan. Ayub 12 itu. Anda, iya, lo jawab saja, siapa yang bertanya di sini? Nggak tahu dia. Tapi sok tahu. Bukan dia. kata saya nggak butuh jawaban itu, ketawa, saya butuh itu suara Anda. Jadi gini Grisman, biar kau tahu jawabannya, baca ayat 4-nya. Baca dari nomor 1-nya baca, dan pada Nggak usah. Udah jijik dia. Nggak usah suruh-suruh. Jijik dia. Nggak, bukan masalah jijik. Iya baca lah, itu kan kitab kamu. Loh, kalau kamu kutip harus baca dong. Lo kamu baca, kok kan Jadi gini Grisman. Ya gini Grisman, biar aku jelaskan ya. Dalam Ayub 12, kalau kau baca dari nomor 1 itu perikopnya, ya Ayub itu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kan gitu. Lalu Tuhan memberikan di ayat 4 itu, ya Tuhan itu memberikan jawaban kepada Ayub untuk disampaikan kepada manusia. Maka di ayat 5-nya 6 sampai dengan 7 dan 8, Ayub itu menyampaikan, ketika kalian memiliki persoalan dan bertanya kepadaku, maka bertanyalah kalian kepada binatang. Karena itu solusi dikasih Tuhanmu. Maka dia akan memberikan kau pengajaran, dan bertanyalah kepada burung di udara. Jadi Grisman, kalau kau punya persoalan, bertanya kepada burung di udara. Jangan dulu. Bahkan kau disuruh tanya sama bumi. Cara nanya sama bumi kayak gini Grisman. Kau datangin bumi ke tanah, kau bilang gini. Jangan dulu memfitnah dan Kenapa ayat itu ke bawah dengan Grisman? Bukan memfitnah. Ya udah. Sekarang aku tanya, bagaimana caramu bertanya kepada burung di udara? Ayo baca. Ayo mengakui kekuasaan. Itu baca topiknya dulu supaya kau lari-lari, nggak salah memahami. Itu Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Mengapa? Dia buka ada tanyanya. Kau bohong ya kerja kau. Kau boleh gitu lah Grisman. Baca topiknya itu. Baca topiknya itu. Kaki gigi Baca dia. topiknya. Nih, ya. Baca Di berikutnya Ayub mengakui kekuasaan dan ini hikmat Allah, ya kan?
Hikmat Iya, Allah. itu. Oke, Iya. ini nanti baik ayat 4 Iya. ayat 4 baca ya. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang itu dan bersama-sama kamu nikmat akan mati. Nah, aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Nih nomor 4-nya. Aku menjadi tertawan sesamaku. Aku mendapat jawaban dari Tuhan. Loh, itu adalah Kan ini aku bilang, pengakuannya. dia dapat Ayub. jawaban dari Tuhan. Di situ Bila aku dah. berseru Di kepadanya, situ. orang dengar dulu, sebentar. orang yang benar dan saleh menjadi tertawan. Nah, inilah jawaban dari Tuhannya Ayub ini. Nih. Penghinaan Inilah. orang celaka, Loh, tetapi makanya akan itu. kemah para perusak. Nomor 7-nya, tapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Nih malah bumi nih, atau bertuturlah kepada bumi. Coba gimana cara Anda bertutur kurang kepada memahami. bumi? Coba Sebenarnya Tentu akan Anda kurang diberikannya memahami. pengajaran, coba. Sebentar. bahkan dengar dulu Anda kurang- Resman, ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ikan di laut akan bercerita kepadamu, Resman. Gimana cara mendengar ikan di laut bercerita? Coba lah. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa yang mengajarkan Ayub ngomong kayak gini kepada Karisten? Baca nomor 5-nya ini, nomor 4 ini ya. Nah, nih. Aku mendapat jawaban dari Tuhan Karisten. Konyol nggak ini? Makanya jangan engkau bilang Kristen itu lebih mulia daripada binatang. Karena kalian itu disuruh bertanya pada binatang, bahkan kalian disuruh untuk mendengarkan cerita dari ikan. Coba lagi. Ikan di laut akan bercerita kepadamu. Coba. Kamu memahaminya itu kurang paham kamu di situ ya. Makanya Wajahnya mana? sesungguhnya. Desman, wajahnya mana? Wajahnya Dinda. Harus Wajahnya mana wajahnya? Udah malu dia. Gimana cara dengar ikan cerita, weh? Itu Mana? Ikan mana bersuara? cerita Gimana? itu sebentar. Dengar ya. Aja tuh bawa wajahnya mau mana? diskusi Des? kalian atau enggak? Mau diskusi atau bukan? Mau, wajahmu mana wajahmu, Dinda? Mau diskusi atau bagaimana? Kalau diskusinya hanya congor saja, itu adalah pengakuan ya bahwa di dalam tangan Acepolo, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas. Des, siapa sih bertanya? Des, tanya dulu sama Adam, Des. Tanya, Des. Des. Tanya sama ayam. Diskusi kalian itu, kalian tidak paham apa yang dibicarakan. Di situ mengakui kekuasaan. Oh, jangan nyasar kamu dulu penjelasan kamu yang gak karuan. Mengakui kekuasaan. Jadi kalau bertanya sama binatang menjawab berarti Itu kekuasaan ada. adalah Ayub mengakui itu bahwa Allah yang berdalam 10 bahwa di dalam tangannya terletak dan nafas setiap manusia. Di Itu loh, dalam harus tangan pahami siapa? dong. Di dalam tangan siapa? Di dalam tangan Allah. Salah, binatang. Tahu tidak? Oke, Jangan langsung saya sekarang baca ayat berapa? 9. No, baca dulu. ayat 10, baca ayat 10 itu Jangan, merujuk pada siapa? Enggak, bukan. Jangan nomor 10-nya dulu, Bukan. guys. Loh, kenapa? Itu adalah mengaku Ayub itu loh. Kamu yang mengaku tidak di tangan siapa? Kamu mengakui di tangan binatang. Sekarang ketika ayat 10 itu di tangan siapa dulu? Oke, kita Buka baca ayat 10. pelan-pelan lagi ya. Ini kita baca pelan-pelan ya. Ya. Coba, sampai ke ayat 10. Buku sini. Iya, Iya. Ayat 10 itu Iya. apa? Bahwa di Iya, dalam kita tangan nomor ayat 10 nih. 10. Kita kemana-mana tema kita. Aku Iya. tanya syarat sah kawin. Lari kita kemarin jadinya. Loh, kamu yang buka Ayub, kok lari ke situ? Kamu yang buka. Nih. Kamu yang suruh. Ini ya. Ayat 10 sampai Nomor kamu. Ayat Iya, sampai 10 nomor jangan ke situ 10. dulu. Jangan, Nap.
comot-comot ayat Gresman. Loh, di situ bukan comot, di situ mengakui kekuasaan Tuhan. Iya, biar kau tahu, Baca. kau menguasai kekuasaan siapa, biar kau tahu. Nomor 10 itu, nomor 40 kita baca. Aku menjadi tertawan sesama. Aduh, Aku yang mendapat jawaban dari Tuhan. ada telepon ini. Bila aku berseru kepadanya. Ini titik 2. Kenapa aku katakan inilah jawaban dari Tuhanmu? Karena ada titik bertindih 2 ini. Nih. Titik bertindih 2 ini, tanda koma, keterangan ini. Apa jawaban yang didapat Ayub? Nah, inilah jawaban yang didapat Ayub. Nih, dari selanjutnya nih ya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawan. Ini jawabannya. Nomor 5, penghinaan bagi orang yang celaka. Nomor 6, tetapi amanalah kemah para perusak. Nomor 7, ini jawaban dari Tuhan kalian nih. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Kamu sudah melarikan atau bertuturlah kepada bumi, ya, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Disuruh kau dengarkan ikan cerita. Coba lah. Nah, ini 9. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Nah, nih, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Oke, di tangan Allah terdapat kuasa, ya, terdapat nafas dan hidup segala manusia. Nah, buktikan. Ya, Loh, kamu bilang tadi di tangan. Nah, Nih, bentar. dari nomor 7-nya. Tunggu dulu, Dinda. Pengarahannya itu terletak kepada siapa disampaikannya? Kepada burung. Loh, ayat 10 loh, di tangan siapa Udah aku loh? baca Di tangan tadi, ini siapa? penjelasannya, penjabarannya. Loh, Kepada di tangan ayat bumi, 10 itu. Kamu bilang tadi ayat 10 di tangan binatang. Kepada ikan di Sekarang laut. 10 itu loh. Di tangan siapa tuh ayat 10? Iya, bawa di tangannya, di dalam Bawa tangannya di dalam terletak tangan. nyawa segala yang Tangan hidup siapa? dan nafas setiap Tangannya manusia. siapa tuh? Apa? Tangan siapa? Di dalam tangan tangannya siapa? Allah melalui binatang. Halo. Itu pengakuan, bos. Allah mengaku kekuasaan Tuhan seperti itu. Iya, tapi melalui siapa? Kau disuruh bertanya melalui siapa? Aduh. Hah? Kepada siapa kau disuruh tanya? Kepada siapa? Loh, di situ Ayub mengaku kekuasaan. Aku kan nggak paham kalian ini. Nggak paham. Ya, Iya, kamu disuruh bertanya kepada siapa, Gresman? aduh. Inilah ngawur kalian itu. Ngawur sangat. Misal kita. Iya. Kamu bilang tadi di tangan binatang, sekarang di tangan Allah. Kok berubah? Di mana Dulu. sebenarnya? Iya, ketika Loh, nafas betulkan dulu kehidupan dong. itu di tangannya Tuhan. Betulkan dulu dong. Lalu kau disuruh bertanya Loh, kepada siapa? di tangan siapa dulu? No, di tangan siapa dulu? Tangan binatang Di atau tangan Tuhan? di tangan Tuhan melalui binatang. Oh, no. Melalui binatang. Sekarang Itu tanya, adalah. ketika kau mengetahui Loh, kamu kekuasaan bilang, Tuhan, nah sebentar, kamu bilang tadi di tangan binatang, sekarang di tangan Tuhan. Kok kamu nggak bola balik nih? dengar Gresman, saya ulangin lagi ya. Di tangan Tuhan melalui binatang. Kenapa kau bilang gitu, Faru? Dengar Gresman. Sabar dulu, Dinda. Sabar. Kenapa begitu? Ketika kau ingin mengetahui kekuasaan Udah. Ngabur kau kamu, disuruh udah bertanya ngabur. kepada siapa, Gresman? Sudah ngabur penjelasan kamu, sudah nggak bisa. Disuruh ngabur. tanya ke siapa, Gresman? Udah, kamu begini. Kamu bilang tadi di tangan binatang, sekarang lari lagi di tangan Tuhan. Iya, melalui binatang loh, Gresman. Kamu tolak tadi bukan tangan Tuhan, sekarang tangan Tuhan lagi. Nah, disitulah ngabur. Kita kembali Disitulah ke- ngabur kalian itu sangat memahami itu sangat karuan. Oke, sekarang saya tanya ya, ketika kau memahami nyawa manusia di tangan Tuhan, kau disuruh bertanya kepada siapa? Loh, itu saya sudah jawab, itu adalah pengakuan kekuasaan. Ayub mengaku kekuasaan Tuhan itu loh melalui juga binatang. Apa? Melalui siapa? Itu adalah bersifat kekuasaan Tuhan. Dia Melalui mengaku itu siapa? adalah kekuasaan Tuhan. Iya, melalui Allah siapa disuruh memakai- bertanya? Melalui siapa? Loh, di Alkitab, di PBM juga, di Perjanjian Baru juga Yesus mengajarkan dia akan ketika Elia lapar itu ada merpati akan membawa itu roti itu.
Pada Iya, dia. melalui siapa? Kalian Loh, bisa alam, bertanya alam, melalui siapa? loh, alam pakai apa-apa saja. Binatang juga bisa. Nah, itu. Nah, bukan berarti binatang itu, ya, itu bukan hanya bukan berarti disuruh menikah di sini. Gimana? Tunjukkan sama saya disuruh cuma nikah itu loh. Nih, Gresman, sabar Gresman, bentar ya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberikannya pengajaran. Loh, Oke. bukan bertanya Sabar binatang. dulu, bukan Gresman, bertanya sabar kepada dulu, sabar dulu, binatang. Gresman. Gresman, sabar dulu, Gresman. Loh, itu ya. adalah pengakuan Sabar loh. dulu. Aduh, Sabar biar dulu, kamu Gresman. sabar-sabar Jangan malu, menjelaskan Gresman, jangan jijik. bukan malu. Kamu menjelaskan itu ngawur, gak kekaruan pemahamanmu. Jangan jijik. Loh, kamu sudah melarang kemana-mana. Kepada, sabar dulu Gresman. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi Kamu sudah kamu udah kekeruan. Sekarang saya tanya, Saya sudah bilang, kamu gak kekeruan. Apa nama tuh gak kekeruan ya? kok jadi Makasih. panik sih Gresman? Kok jadi panik kok Gresman? Ketika dikatakan tetapi bertanyalah kepada binatang maka engkau akan diberinya pengajaran. Berarti yang memberikan pengajaran siapa? Binatang. Berarti yang jadi guru siapa? Binatang. Yang jadi murid siapa? Si Gresman. Ya, memahaminya si Gresman ini lucu nih si Gresman ini. Awak nanya syarat-syarat syah kawin kok lari pula ke situ jadinya. Mana dia? Jatuh dia. Halo Putra, selamat bergabung. Putra. Jatuh lagi dia. Kok nggak bisa naik ya? Naik, jongos. Kau pilih mana kau? Dapat bidadari atau dihantam lubang pantatmu? Naik. Naik, jongos. Kau pilih bidadari atau dihantam buburmu? Jongos. Jongos. Ayo, silakan. Siapa lagi yang tak bercelana? Naik, yang tak bercelana. Silakan. Ten. Ya, silakan. Dinda jongos. Daripada tapping-tapping di bawah loh, Dinda. Yuk, Dinda. Dinda. Tebera hotel. Enggak aja. Dalam kitab imamat disuruh kalian makan babi, bahkan kalian kawini coba. Luar biasa memang kalian ya. Makanya kalian dikasih hidup mungkin sampai akhir zaman nanti ya. Kalianlah umat yang ditetapkan oleh Allah untuk menyaksikan kiamat itu. Umat-umat terdahulu nggak pernah kawin sama binatang loh bang, nggak pernah. Pemuka-pemuka umat dari umat-umat terdahulu nggak pernah kawin sama binatang. Bahkan umatnya Lut, ya, umatnya Lot dalam iman kalian, ya, nggak ada diceritakan pemuka-pemuka mereka itu mengawini mereka dengan binatang. Nggak ada loh. Ini kekejian yang luar biasa yang pernah terjadi di atas bumi ini, Pak. Dari dimulai zamannya Adam sampai detik ini adalah kekejian yang paling ngeri yang pernah terjadi di atas bumi ini.
pengerusakan yang paling dahsyat yang pernah terjadi di atas bumi ini. Apa itu? Ketika manusia dikawini sama babi, manusia dikawini sama anjing. Ini enggak ya? Ini malu ini bang. Bumi ini sedang tidak baik-baik saja ketika mereka mengesahkan bahkan memberkati manusia kawin sama babi dan juga anjing, bang. Ngeri kali. Ini melebihi zaman-zaman jahiliyah, ya, melebihi, lebih mengerikan ini. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan kepada manusia, bang, dikawinkan sama babi, bang, bayangkan, bang. Ngeri nggak itu? Vina kau harus naik, kau Agus, naik Agus, biar kutunjukkan sama ke videonya Agus, ya, naik. Makanya bahkan Bani Israel pun geleng-geleng kepala nanti ketemu sama kalian di akhirat sana. Wow, luar biasa kalian memang banget. Kami dikatakan pembangkang, kami masih pembangkang, ini kalian luar biasa, Pak. Ketika kaum Lut ya melakukan hubungan sejenis, dibalikkan tanah kaum Lut itu. Ini kalian kawin sama babi, Bapak. Ngeri kali lah nanti azab yang akan kalian saksikan, katanya. Kalian sahkan perkawinan manusia sama anjing, katanya. Cobalah mengerikannya itu, teman-teman. Cobalah. Tak puaskah kalian mengawinkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sehingga kalian kawinkan manusia sama anjing? Luar biasa memang kalian tembak. Udah gitu yakin tuh mati masuk surga itu. Tinggal masuk surga. Ini videonya ini kan viral nih. Parah kali memang kalian. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et chienne. Vous pouvez leur par cet anneau, tu scelles ton engagement? Oui. Je promets de te promener, de te donner, de t'aimer chaque jour de ma vie. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et chienne. Vous pouvez leur par cet anneau, tu scelles ton engagement? Oui. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et chienne. Vous pouvez leur par cet anneau. Question ça pour madame? Oui, je peux aller pour madame moi et puis me promettre pour remettre toute vie. Déclarer nous. Pourquoi question ça pour madame? Oui, je peux aller pour madame moi et puis me promettre pour remettre toute vie. Nah, jadi malam pertamanya nih. Ini malam pertamanya loh. Malam pertamanya. Yang itu nggak bisa kita tunjukkan, teman-teman ya, nggak bisa kita tunjukkan ya, nggak boleh ya. Begitulah apanya rintihannya di malam pertama, bang. Bulan madu tuh mereka tuh. Desahannya kayak gitulah, desahan pengantin perempuannya. Terus kalau sama Gunggung tadi, sama Gunggung, kalau Gunggung gimana? Wih, itu Faruk ini datanya lengkap ya. Desahannya pada waktu malam pertama sama babi, sekarang sama Gunggung anjing. Nah, kita dengar. Itu desahannya itu. Desahannya itu desahan malam pertamanya itu, pengantin perempuannya mendesah kayak gitulah. Itu kenaan. Itu anjingnya
kenaan itu. Itu penembusan yang pertama itu, tuh masuk dia. Kayak gitu suaranya teman-teman. Nggak bisa ditunjukkan video malam pertama orang itu ya. Implement apa ya yang bisa di... Coba kalian bayangkan teman-teman, ya Allah. Sibuk orang itu ngurusin. Nabimu menikahi Aisyah umur berapa? Nabimu menikahi bocil. Tapi ketika pendetanya mengawinkan manusia sama binatang, mereka terdiam. Mereka diam, Bang. Tapi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang seorang wanita, Nabi kita seorang laki-laki, diolok-olok sama mereka, Bang. Cobalah, babi nggak itu? Keji nggak itu? Keji mereka. Laki sama laki dikawinin, perempuan sama perempuan dikawinin. Nggak puas, tak puas fantasi mereka dengan itu, manusia kawin sama binatang. Cobalah, masih mau kalian jadi oten? Masih mau kalian? Ini dengar kayak gini ya. Ini kenaan ya, nggak tolak ya. Diberkatilah Bang Aan, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anakmu juga Bang Aan. Oke, Bang Aan udah dapat berkat istri dan anak-anaknya teman-teman. Kita nyanyikan satu buah lagu ya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, adunoi dena. Kasian bundonyo, kasian bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasian bundonyo, kasian bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan kan. Ayo naik Ten, silakan. Warahmatullah. Apa yang ngasih aku? Udah aja bagi-bagi. Bang Aan tadi. Bikinlah berkatnya toh. Aku karena lagi rame, kasih berkat. Udah lagi berkatnya. Satu kali lagi. Yang mananya? Satu kali lagi. Diberkatilah Bang Aan, istri dan juga anak-anakmu. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain, hingga berkat itu mengalir dan mengalir ke seluruh penjuru negeri. Berkat itu akan berbuah hingga membuahkan buah-buah. Diberkatilah Bunda Anissa. Mana nih? Ntar kita pilih tamu dulu. Wis, nggak ada Oten yang berani naik. Perungkat Oten Bang. Aduh. Coba kita bagusin dulu lah ya. Kita ringankan sedikit temanya ya. Nah, udah agak diringankan temanya itu teh. Silakan.
Itulah makanya saya tanya tentang syarat-syarat sah kawin tadi, gitu loh. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hijrah, yang jadi tolak ukur itu adalah hukum, aturan itu tadi. Manusia ketika hidup nggak punya aturan kayak gitu, Bang. Sama babi kawin dia, sama anjing kawin dia, nanti sama belalang dan capung kawin dia. Itulah gunanya aturan itu tadi, gitu loh. Ini kalian ada aturan, nggak mau kalian diatur, malahan membangkang. Udah gitu ngaku-ngaku anak Tuhan pula lagi itu. SKP, selamat bergabung SKP. Assalamualaikum Bang Faruk. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang sampaikan Bang? Iya, kalau ngelihat apa itu temanya, kayaknya kalau saya jadi ingat itu apa kata-kata bijak, buat Islam dunia ini adalah penjara, buat yang lain adalah surga. Kayaknya cocok seperti itu ya Bang ya. Jadi kalau kita lihat di kehidupan nyata itu, ya kita memang dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi kan semua diatur. Sedangkan kalau mereka sebegitu bebasnya, entah itu seks bebas, entah itu pergaulan bebas, entah itu minuman keras bebas, ya pokoknya semua aspek kehidupan yang kayaknya itu memang bener-bener ada aturan seperti itu. Jadi saya rasa sangat cocok ini temanya kondisi di kehidupan masyarakat sekarang ini. Aduh, Oke, ini itu aja yang ingin saya lagunya sampaikan. panjang ini. Ini panjang lagunya, simak Bang lagunya ya, lagu berkat buat Bang Flix ini ya, disimak Bang. Itu sekalian aku itu. Bulu lah orang lagi fokus ada nih. Sekalian aku. Iya. Baul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya, modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu esa, tapi si Oten bilang tiga. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat, tak bercelana. Diberkatilah kau Bang Efni, diberkatilah istri dan anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah menantu-menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah mertuamu, diberkati tetangga sebelah kirimu, diberkati juga tetangga sebelah kananmu. Berkat itu akan berlimpah atas dirimu. Setiap pergumulan-pergumulan yang kau hadapi akan dimudahkan hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kemerah-merahan, kuasa-kuasa kekuning-kuningan akan dihancurkan pada. Berkat itu akan mengalir dan bertumbuh hingga membuahkan buah-buah roh yang baru. Berkat itu akan mengalir kepada anak cucumu. Kita
biasa, tapi si Oten bilang tidak. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat, tak bercelana. Raul adalah insan yang penyesat, yang tak tahu bapak mamanya. Udah. Kok. Gimana Bang SKP? Masih ada yang mau disampaikan Bang? Oke, itu aja. Udah siap? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga sehat selalu itu Faro, itu Nora, dan Amin. Sama buat Bang SKP. kita ini. Kita selalu ada di belakang kalian, kita selalu mendukung kalian, semoga tetap istiqomah membela kaidah-kaidah Islam dengan segala aturan-aturannya, tidak bebas seperti mereka. Oke, minta izin Ya. turun Bang Faruk, Tonora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa? Belum dibuat Bang. Judulnya belum dibuat. Assalamualaikum Kak Nora, Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan lagi. Judulnya belum dibuat. Terserahlah kalian mau bikin judulnya tak bercelana, longornya, terserah kalian bikin judulnya apa. Sebenarnya satu lagu lagi ya untuk Bang Fnix tadi, 2 lagu tuh, karena dia kasih topi udah lebih dari 5 itu, tapi sama itu Nora 10 dikasih. Ngawur kok fitnah. Fitnah kok Di lagu kedua ya Bang Fnix, lagu kedua ini Bang Fnix, mudah-mudahan masih nyimak Bang Fnixnya ya. Jangan lagi sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Pegangan jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat, bagai monyet dan kera. Karena nanti binasa engkau pasti disiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Karena dia sosok tak bercelana, bukan Tuhan, tak pantas disembah. Udah Bang ya, Bang Fnix sudah 2 lagunya ya. Oke, silakan Dinda. Oh, nggak nampak Oten ya. Oten nggak nunjukkan pesonanya ya. Si gondrong berbiji 2. Aku pun nggak tahu 2 apa 1 Bang, karena ketutup kan.
Karena aku tutup cawat, 2 apa 1, aku nggak tahu. Iman bukan cuman dogma, tep-tep layar lah weh, atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Coba lanjutkan itu lagunya. Kau kalau di room karaoke jago kali kau nyanyi kau. Kau kan plesetkan dia punya lirik. Mana aku tahu liriknya? Jangan samakan dirimu dengan babi di sana. Terus apa lagi? Yang makan sesuka-sukanya. Terus? Dia bilang Yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. bahkan tanpa syariah. Terus jangan samakan dirimu. Jangan matikan akalmu. Oh, jangan matikan akalmu. Bagai monyet dan kera. Bagai monyet dan kera. Terus? Karena nanti jika binasa. Karena nanti jika binasa, engkau pasti disiksa. engkau pasti disiksa. Karena begitu teman-teman ya. Ketika manusia berupaya mematikan akalnya, maka dia mirip monyet dan kera. Ketika manusia matikan akalnya, apakah manusia itu masih bisa dicik? Bisa. Ketika manusia mematikan akalnya, apakah manusia masih bisa melindungi dirinya? Bisa. Monyet juga begitu. Cuman monyet tak matikan akalnya, kera juga tak matikan akalnya. Memang dia tak diberikan akal. Maka ketika manusia mematikan akalnya, dia seakan-akan mau menyamakan dirinya dengan monyet dan juga kera. Lalu di ujung lagu itu kita berikan nasihat sama dia. Karena nanti jika kau binasa, kau akan disiksa. Monyet enggak, kera enggak. Dia enggak disiksa ketika dia meninggal nanti. Karena apa? Kepada dia tidak dititipkan akal. Ini kepada kau dititipkan akal. Tapi kau tak menggunakan akalmu. Apa buktinya Faruk? Kami tak gunakan akal kami. Kau nyembah sosok yang enggak bercelana. Itu berarti enggak kau gunakan akalmu. Kalau kau gunakan akalmu, enggak akan mau kau menyembah sosok yang enggak bercelana. Seekor monyet nggak akan mau menyembah monyet lainnya itu bisa terbang seperti burung. Seekor monyet tak akan mau menyembah monyet lainnya meskipun monyet lainnya itu bisa manjat dinding seperti cicak. Kenapa gitu Faruk? Karena monyet itu mengetahui meskipun monyet lainnya itu bisa menyelam, bisa terbang, bisa manjat dinding seperti cicak, sejatinya hakikatnya dia tetaplah seekor monyet. Bisanya monyet itu menyelam, bisanya monyet itu terbang, bisanya monyet itu memanjat seperti cicak, itu hanya kelebihan yang dimiliki oleh monyet itu dibandingkan monyet-monyet lainnya. Tapi monyet lainnya ini tak pantas menjadikan kelebihan dari seekor monyet itu untuk menjadi alasan mereka menuhankan monyet tersebut. Kelebihan yang ada pada monyet lainnya itu tidak jadi alasan bagi monyet lainnya untuk menyembah monyet yang memiliki kelebihan tersebut. Kenapa gitu Faruk? Karena monyet lainnya tahu hakikatnya dia adalah seekor monyet yang bisa nyelam, dia seekor monyet yang bisa terbang, dia seekor monyet yang bisa manjat seperti cicak di dinding.
Dia bukan Tuhan dan juga penciptanya. Kenapa gitu? Karena monyet ini memiliki hak, memiliki ciri-ciri yang sama dengan monyet tersebut. Gitu loh. Hakikatnya di monyet. Kenapa gitu monyet, Faruk? Kenapa kau bilang hakikatnya monyet? Si monyet tahu ciri-ciri monyet yang sama dengan dia adalah monyet punya ekor, punya bulu, punya fisik sama seperti dia. Berarti monyet. Ditanya sama monyet, apakah dia Tuhan? Bukan. Tapi dia bisa menyelam seperti ikan. Itu kelebihannya. Apakah dia Tuhan? Bukan, kata monyet. Tapi dia bisa terbang seperti burung. Enggak, itu hanya kelebihannya. Apakah dia Tuhan? Ditanya sama monyet. Bukan. Tapi dia bisa manjat dinding seperti cicak. Itu hanya kelebihannya. Tapi pada hakikatnya dia tetaplah seekor monyet. Si singa Maraja ya kan, dia katanya kan ditembak nggak mati selagi nyentuh tanah. Apa kita Tuhan kan dia? Kan enggak. Kita tahu dia manusia. Lebih hebat lagi Bang Faruk ya. Kenapa tidak dituhankan? Cerita itu kenapa tidak dituhankan? Coba. Karena mereka tidak dapat keuntungan dari situ. Akan tetapi cerita lainnya itu kenapa mereka menjadikan Tuhan ketika sosok itu tergantung di kayu itu, karena mereka dapat keuntungan dari situ. Apa itu keuntungannya? Mereka yakin dan percaya dengan cara itu dosa mereka sudah ditebus. Sudah ditebus. Seakan-akan kisah umat-umat terdahulu dimulai dari Adam ya, sia-sia semua. Adam berdosa dikeluarkan dari taman itu karena dia berdosa makan buah pengetahuan itu. Setelah dikeluarkan dijemput Tuhan lagi ke dunia, kan gitu, malahan ditebus Tuhan dosanya ke dunia. Coba Tuhan kok nggak konsisten, tapi dia yang ngusir. Setelah diusir tuh dia ke dunia dijemputnya. Kok bertele-tele kali sih? Waktu pertama kali ada melakukan kesalahan itu udah tebus aja sekalian, tebus. Ini pakai acara diusir dijemput lagi. Kan nggak konsisten, nggak punya prinsip gitu loh. Kita laki-laki aja pun punya prinsip. Nggak mungkin kita judat lagi ludah kita yang sudah kita buang kan gitu. Makanya aku bilang ceritanya nggak masuk akal, yang ada sama klienten nggak masuk akal. PT Bang Faruk balas PT Edis nampol keren, siap Bang Kiki. Karena analogi gini Bang teman-teman ya, gerasi namanya. Seorang presiden ya ketika mendapatkan surat gerasi dari narapidana yang akan dihukum mati, lalu dia mau memberikan kebebasan pengampunan terhadap narapidana yang dihukum mati ini, Bapak Presiden tinggal membalas suratnya kepada Mahkamah Agung ya, atau Mahkamah apalah. Saya Presiden Republik Indonesia ya, Fulan bin Fulan, dengan ini memberikan gerasi kepada Fulan bin Fulan dari hukuman yang dijatuhkannya kepadanya berupa hukuman mati. Ya, gerasi ini diberikan kepada dia digantikan dengan hukuman sekian tahun penjara. Tak jadi dihukum mati. Dikasihnya surat itu sama sekretarisnya, ya, sekretaris kepresidenan, dikirimkan surat itu sampai kepada departemen terkait, ditengok, nggak jadi dihukum mati. Kan gitu. Kan itu kekuasaan. Presiden saja punya kekuasaan mutlak yang seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau dia cerita Bang, didramatisir Bang ceritanya. Didramatisir cerita itu. Kayak mana dramatisirnya? Ketika Bapak Presiden ingin memberikan gerasi kepada narapidana yang akan dihukum mati, Bapak Presiden itu nyamar dulu tinggal di keluarga miskin. Setelah dia 3 atau 5 tahun tinggal dalam keluarga miskin, ya, Bapak Presiden sempat kerja menjadi tukang parkir dan juga security. Selain kerja jadi security, Bapak Presiden juga bekerja sebagai tukang asongan, ya, kacang goreng, aqua rokok di pinggir jalan. Lalu Bapak Presiden pura-pura ditangkap,
pura-pura melakukan kesalahan supaya ditangkap, dipukuli, diludahi, dibalbali sampai hendak meninggal oleh pihak kepolisian juga TNI. Dipukuli dia sama bapak polisi, sama bapak tentara, gudubang, gudubung, gudubang, gudubung, gudubang, gudubung. Sudah babak belur kayak gitu mau meninggal, baru bapak presiden nunjukkan surat gerasinya. Ditengok sama polisi sama tentara, presiden Anda rupanya. Iya, aku presiden. Bapak kenapa nggak ngomong dari awal kalau bapak presiden? Hah? Kenapa nggak ngomong dari awal? Aku mau memberikan gerasi kepada narapidana yang hendak dihukum mati itu. Siapa pak? Si Fulan bin Sebulan. Oh alah pak, udah telat pak. Kenapa? 3 tahun yang lalu udah dihukum mati dia pak. Oh, udah dihukum mati dia 3 tahun yang lalu. Udah loh pak. Tolak kau pak, kata dia. Waduh, jadi kayak mana kami nih pak? Dibilang sama pihak TNI sama Polri, kami kayak mana nih pak? Kenapa kalian rupanya? Udah kami pukulin bapak, katanya. Apakah kami mendapatkan hukuman? Ya, kalian dapat hukuman karena kalian telah memukul saya sebagai seorang presiden. Apa kata TNI dan Polri itu membela dirinya? Loh pak, nanti dulu pak. Bapak kan nggak bilang dari awal kalau bapak itu presiden. Coba bapak bilang dari awal kalau bapak presiden, nggak mungkin bapak kami pukul, nggak mungkin bapak kami aniaya seperti ini sampai tidak meninggal begini. Kan yang salah siapa? Kami atau bapak yang tidak dari awal mengaku diri bapak adalah presiden, katanya. Lantas dibalas sama bapak presidennya, iya juga ya. Yaudah, kalian nggak jadi dihukum, kata bapak presiden sama TNI dan Polri. Apa kata TNI dan Polri-nya? Oh nggak bisa gitu juga pak. Nggak boleh gitu. Berarti bapak membenarkan seseorang ya atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran atas hukum ini. Di undang-undang negeri kita kan dilarang pak untuk melakukan penganiayaan pak. Tidak dibenarkan membenarkan orang yang salah pak. Bapak harus memberikan hukuman kepada orang yang salah. Jadi aku harus kayak mana? Kalau aku hukum kalian salahkan aku karena aku dari awal nggak bilang ke presiden. Kalau aku ampuni kalian salahkan aku lagi karena aku tidak konsisten dengan hukum yang telah aku tetapkan, katanya. Jadi aku harus kayak mana? Udahlah bapak. Jadi gimana? Ceritanya kembalikan aja kepada ceritanya Islam. Apa itu cerita Islam? Cukup kau tunjukkan saja kekuasaanmu bapak sedari awal tadi, kekuasaanmu sebagai seorang presiden. Ketika kau hendak memberikan gerasi itu tadi, tak perlu kau pura-pura tinggal di keluarga miskin, pura-pura jadi tukang parkir, pura-pura jadi satpam, bahkan pura-pura dipukuli, nggak perlu. Tapi ini lebih didramatisir ceritanya sama Oten, biar agak-agak drama. Itu Otennya longor tuh pak. Itu masuk akal. Lantas bagaimana dengan nasib tentara Romawi yang memukuli beliau? Apakah dikatakan mereka bersalah dan masuk neraka? Nggak bisa. Nggak tahu dipukuli itu Tuhan. Kenapa dia nggak tahu? Karena si Tuhan nggak ngasih tahu kalau dia Tuhan. Tentara Romawi bisa ngomong, kalau lah kami dari awal tahu Anda itu Tuhan, nggak mungkin kami pukulin dan kami ludahin. Yang salah kan Anda nggak bilang dari awal ada Tuhan. Oke, yaudah, kalian nggak dimasukkan neraka, masukkan surga kalian. Ya masuk surga. Nggak bisa juga Tuhan, katanya. Kenapa? Kan Anda yang menurunkan hukum dilarang membunuh. Kenapa Anda benarkan ketika kami membunuh Anda? Anda yang menurunkan hukum, aturan, dilarang membunuh, kenapa malah Anda membenarkan kami ketika kami membunuh Anda? Ras dan tidak sama akal dan sederhana itu ajarannya Islam. Apa kata Allah? Ku ampuni, maka ketika ku katakan ku ampuni, maka diampuni. Lalu Allah memberikan kisi-kisi, ya kan, dalam surah An-Nasr, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Begitu penjelasan sederhananya. Oke, lanjut dulu Sal, bentar Sal. Ketawa pula. Ada ya.
Sakit perut aku kalau abang bernarasi. Hilang tappingan Oten nah. Memang presiden kayak itu nggak salah juga, nggak benar juga ya. Mau kita salahkan, dia nggak ngaku ya sebagai presiden, tapi nggak bisa juga membenarkan tentang pembunuhan. Bingung juga aku nih jelasin ini. Terus siapa yang mau dihukum ini? Apalagi Islam. Islam sangat jelas kan dari disampaikan Bang Paruk tadi. Ketika kita melakukan kesalahan, Allah menerima tobat kita. Bahkan sekalipun engkau melakukan dosa seberat mungkin, ketika engkau bertobat, Allah akan memaafkan. Kenapa? Allah tuh Maha Pengampun lagi Pemaaf, yaitu. Namanya juga Maha. Ketika ada hamba-hambanya menginginkan pertolongan, pertobatan, Allah ini terima tobatnya, yaitu tobat nasuha, tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, itu dalam Islam. Kenapa? Kan Allah tahu, Tuhan tahu isi hati kita, apakah kita bercanda bertobatnya, kan Maha tahu, namanya juga Maha. Tapi kalau dikatakan sesama manusia aja lah, contoh, aku melakukan kesalahan kepada siapa sih, dibilang Bang Paruk, terus aku minta maaf sama Bang Paruk maafin. Bang Paruk nggak tahu aku tulus atau ikhlas atau tidak aku minta maaf kepada Bang Paruk, tetapi Bang Paruk akan memaafkan aku dengan ikhlas. Nah, artinya apa? Ketika Bang Paruk memaafkan aku dengan ikhlas, sesama manusia aja mampu memaafkan, bagaimana dengan Tuhan? Artinya kan sesama manusia yang sama-sama ciptaan yang tidak mengetahui isi hati orang lain, ketika minta maaf manusia lain itu memaafkan. Lah, manusia sama manusia aja dapat memaafkan, bagaimana Tuhan yang mengetahui isi hati kita? Kan nggak mungkin Tuhan nggak mau memaafkan. Terus kalau Tuhan nggak mau memaafkan, buat apa Tuhan menciptakan manusia? Analogi sederhana. Tapi ada satu perangkat ya, yang ketika kesalahannya ada, udah kata Bapak Presiden itu kan gini, kalian itu kalau salah minta maaf aja, dimaafkan gitu kan. Kata utusan presiden lah, wakil presiden, kalau kalian melakukan kesalahan, minta maaf aja sama Bapak Presiden, akan dimaafkan. Bapak Presiden nggak tahu tuh, ini kata wakil presiden, pasti dimaafkan, karena Bapak Presiden itu harus Bapak Presiden yang mati dan menderita, biar dosa kami terampunkan. Bahkan anehnya gini ya, Mana, Pak? sudahlah dia mati tergantung. Waalaikumsalam, kata Tanti. Sudahlah dia mati tergantung, Sal, ya kan? Apa manfaatnya? Kau juga setelah dia mati masih ada juga perampok, masih ada juga pezina, masih ada juga penipu, pembunuh, coba. Bahkan pun ketika mereka salah bertobat, Bang. Gimana lah, coba lah. Itu gimana ya? Maaf cakap aku bilang ya, dia jadi Tuhan aja pun nggak beres gitu loh. Konon jadi satpam kan? Gimana coba lah? Konon dia jadi dandru satpam, coba lah. Ya kan? Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan keputusan, di mana keputusan itu bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain, kayak aku lah. Jadi aku kepala satpam di sini. Ketika aku memberikan keputusan atas kesalahan salah satu dari anggotaku, keputusan yang kuberikan ini harus bermanfaat bagi dia. Apa manfaat bagi dia? Menghadirkan efek jerah bagi dia, supaya dia tidak melakukan hal itu. Apa manfaat bagiku? Menjaga, gitu loh, kredibilitasku sebagai pimpinan, marwahku sebagai pimpinan.
Apalagi manfaat dari situ untuk semua orang yang dibawa kesatuan satpam kami kan gitu, supaya ya menjadi pelajaran bagi mereka dan keadilan Dan bagi yang lain. mereka gitu loh. Kau kerja baik-baik kau nggak kena hukum, ini dia kerjanya nggak beres, ini kena hukum, itulah keadilannya. Ini jangankan jadi satpam, jadi tuan aja nggak beres dia. Iya, lagi gini kan bang, katanya dia ditebus, tapi kan udah ditebus, kenapa harus melakukan pertobatan lagi? Berarti bohong dengan tanda kutip kan? Presidennya tadi tuh, udah Bapak Presiden mati aja biar dosa kami tertebus. Giliran udah mati dia melakukan kesalahan butuh pertobatan, kan bohong, berarti ngeprank. Assalamualaikum. Coba kita sapa dulu Waziraf. Waziraf, selamat bergabung Waziraf. Waziraf. Oke, Katren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar nih Bang Baru. Masmu Kianti. Min aina anti? Surya. Hal anti Surya? Yes.